معزل المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة شهيد الأيام عند المسلمين. وعن السلف الصالحين: إن الغربتين فيها مقام ركعتين من الظهر، فإذا سجد الخطيب على المنبر فلا يتكلم أحدكم، فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يهدر فقد لغوا، ومن لغوا فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واغفر لنا الدين. رب زدنا منك بالخير ويا خير الناشرين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang Jumat Masjid Ilham yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa menumbuh kembangkan ketakwaan kita dalam konteks perkuat akidah kita, perbanyak ibadah kita, sempurnakan amal-amal soleh kita, muliakan akhlak kita, pererat ukhuwah kita, perbaiki muamalah kita, agar senantiasa Allah meridhai kita, menerima amal-amal ibadah kita, yang pada akhirnya kita meraih ridhonya, barakah dunia dan akhirat kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membicarakan, menegaskan tentang eksistensi manusia, ternyata di tengah-tengah kemuliaan kesempurnaan penciptaan manusia yang termaktub di dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ternyata kemuliaan kesempurnaan manusia adalah terletak pada ketakwaannya. Dan ketika Allah berbicara masalah ketakwaan, ya mas sekalian, dalam surah Al-Hujurat ayat 13, ternyata didahului dengan kearifan kita yang sering kita kenal dengan kearifan lokal, ya mas sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sebelum Allah menggarisbawahi bahwa di antara sekian makhluk Allah, di antara sekian manusia, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa, ternyata didahului dengan panggilan Allah, wahai manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sungguh kami Allah ciptakan kalian ini berbeda-beda suku bangsanya, berbeda-beda kabilah-kabilahnya, bahkan berbeda jenis kelaminnya. Ternyata endingnya jamaah sekalian adalah lita'arafu, untuk saling mengenal. Dan inti sari ibadah kita jamaah sekalian dalam surah Al-Imran 102 yang sering kita dengarkan dari para khatib kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Orang yang bertakwa sesungguh-sungguhnya endingnya adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun, adalah orang-orang yang mulai lahir sampai meninggal nanti dalam keadaan muslim. Artinya dalam hidup ini jamaah sekalian kita harus membawa visi dan misi Islam. Visi dan misi Islam jamaah sekalian adalah yang senantiasa tunduk patuh berserah diri kepada Allah dalam beribadah kepada Allah. Maka di dalam surah Al-Zariyat 56 Allah menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah kepada Allah ini adalah implementasi dari keislaman kita, jemaah sekalian. Indikasi orang yang tunduk patuh berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk keislaman kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata jemaah sekalian, ditarjih lagi di dalam surah Al-Baqarah ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Sembahlah wahai manusia yang telah menciptakan kalian, mengelola kalian, membina kalian. Rabbun adalah mengasuh kalian. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, di sini ditujukan kepada manusia. Artinya manusia dipanggil Allah Subhanahu wa taala dalam konteks beribadah kepadanya sebagai komunikasi kita, karena kita sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Islam ini jamaah sekalian ditafsirkan ubudu rabbakum, dalam arti ibadah ini adalah ada ibadah mahdhah, ada ibadah muamalah. Ada terkait dengan hablum minallah, ada yang hubungannya dengan hablum minan nas. Dua-duanya ini harus selaras, seimbang dan sejalan jamaah sekalian. Bahkan ketika kita menjadi orang muslim yang terbaik, bukan sekedar ibadah ritual kita, sholat kita misalnya, mendidik kita bukan khusyuk secara ritual saja, tapi juga khusyuk secara sosiokultural. Sosial kita juga baik, kultural kita juga tidak ternodai. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, maka dalam konteks ibadah yang dirangkum di dalam 5 rukun Islam, kalau kita renungkan bersama jamaah sekalian, mulai rukun Islam yang pertama sampai yang kelima selalu terkait dengan ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah, ibadah mahdhah dan ibadah muamalah. Mulai dari rukun Islam yang pertama jamaah disebutkan, ditegaskan dalam masuk Islam kita dibaiat dengan syahadat tauhid dan syahadat rasul, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, lalu mengakui rasul yang notabene adalah sebangsa manusia. Berarti kita bermuamalah kepada sesama manusia melalui bimbingan para rasul, para nabi yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati. Kemudian sholat jamaah sekalian, al-aqwal wal af'al muftatahan bitakbir wa muftatahan bitaslim. Salat diawali dengan takbiratul ihram, membesarkan asma Allah, mengagungkan Allah. Tapi tidak cukup demikian jamaah sekalian, ditutup dengan salam. Artinya menebarkan keselamatan. Ini bentuk muamalah kita jamaah sekalian. Aplikasi ibadah kita setelah kita khusyuk ritual kepada Allah Subhanahu wa taala ditutup dengan salam. Salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri, tebarkan keselamatan. Mungkin ada tetangga-tetangga kita, orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan uluran-uluran tangan-tangan indah panjenengan semua. Dan inilah hakikat seorang muslim sejati jamaah sekalian. Sehingga tidak ada seorang muslim yang kemudian saling menyakiti. Maka Rasulullah menegaskan, al-muslimu man saliman nas min lisani wa yadihi. Seorang muslim yang baik adalah ketika orang lain tidak pernah merasa terganggu, baik dari lisan apalagi perbuatan kita. Inilah jamaah sekalian rahimahullah. Maka setelah aqimus shalah, beberapa ayat disebutkan kemudian wa atuz zakah, sebuah kompensasi yang luar biasa. Kita realisasikan khusyuk sholat kita dalam bentuk kita bersumbangsih kepada sesama kita. Ada infak, sedekah, peduli kepada sesama. Inilah jamaah sekalian. Maka kemudian ada perintah rukun Islam zakat. Setelah rukun Islam zakat ada puasa. Puasa ada dua kegembiraan. Gembira ketika kita berbuka, artinya saling berbagi kepada sesama kita, dan nanti kita akan sama-sama berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi haji, rukun Islam yang kelima, penyempurna keislaman kita jamaah sekalian. Dalam hadis Rasulullah secara singkat padat beliau menyebutkan al-hajju arafah. Hakikat haji itu di Arafah. Kenapa? Karena Arafah itu secara etimologi adalah mengenal siapa diri kita, mengenal siapa Allah kita, dan mengenal siapa di antara sesama kita. Maka kata-kata Arafah ini para ahli sufi mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang tahu tentang siapa dirinya, maka akan tahu siapa sang Rabbnya, sang Tuhannya, sang penciptanya. Sang pencipta ketika menciptakan sesama kita jamaah sekalian, maka akhirnya kita akan tahu siapa diri kita, harus bagaimana dengan tetangga kita, harus bagaimana dengan saudara kita. Sehingga orang yang imannya sempurna adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
tidak dikatakan imannya sempurna ketika orang itu tidak mengaplikasikan amal ibadahnya dalam bentuk mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Betapa indahnya Islam jamaah sekalian. Maka banyak ancaman-ancaman hadis Rasulullah jamaah sekalian. Malam yahtam bi amrul muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli kepada sesama muslim, tidak termasuk golongan mereka. Kita tidak dikatakan golongan sesama muslim jamaah sekalian ketika kita tidak peduli kepada sesama kita, meskipun ibadah-ibadah ritual kita sebanyak mungkin. Maka dalam hadis yang lain sahih jamaah sekalian, Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut, yang pahit? Kata para sahabat, la dirham wala mata'ala. Wahai Rasulullah, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang, orang yang tidak punya ekonomi. Dijawab sama Rasulullah, bukan itu. Orang yang bangkrut di akhirat adalah orang yang nantinya hadir di hadapan Allah dengan banyak ibadahnya, banyak sholatnya, banyak sedekahnya, banyak amal solih-solihahnya. Ternyata wasyatama hadza wa qadhafa hadza, menyakiti ini, menuduh itu dan sebagainya. Artinya tidak menjaga kerukunan antar sesama jamaah sekalian. Lalu kemudian kebaikan-kebaikan kita diambil untuk mereka yang kita sakitin, yang kita zalimi jamaah sekalian. Ketika kebaikan-kebaikan kita tidak cukup jamaah sekalian, maka keburukan-keburukan mereka diberikan kepada kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Inilah indahnya Islam jamaah sekalian. Tidak cukup dengan ritual kita. Kita khusyuk sholat kita di dalam surah Al-Mu'minun ditegaskan qad aflahal mu'minun, sungguh bahagia orang yang beriman. Siapa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, orang yang sholatnya khusyuk. Siapa yang sholatnya khusyuk? Secara syar'i formal kita laksanakan, tapi juga kita aplikasikan hakikat eksistensi dan filosofi sholat dalam kehidupan sehari-hari. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, jangankan kepada sesama muslim. Sesama muslim kita dilarang untuk saling berneng-nengan, berdiem-dieman dengan saudara kita. Fauqa salasi ayyamin, lebih 3 hari. Barang siapa yang diem-dieman kepada sesamanya lebih dari 3 hari, kemudian dia mati, maka faqad mata dakhalan nar, kata Rasulullah. Mati dalam keadaan mati, masuk neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Betapa indahnya kebersamaan Islam jamaah sekalian. Maka di surah Al-Imran 103 kelanjutan dari 102 jamaah sekalian, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi indikasi keislaman kita ini adalah visi misi perdamaian kebersamaan kita berpegang teguh pada tali agama Allah, di mana tali agama Allah ini duribat alaihim zullatu aina masukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Kita akan ditimpa kehinaan dimanapun berada, kecuali tetap berpegang teguh pada tali agama Allah yang berindikasi kepada ritual kepada Allah dan bermuamalah kepada sesama manusia, penciptaan-penciptaan Allah. Jangankan kepada sesama muslim, jangankan kepada sesama manusia, bahkan seluruh alam semesta, bahkan kita dipanggil Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidakkah Allah mengutus Rasulullah, kita sebagai umatnya Rasulullah, untuk menebarkan kasih sayang kepada seluruh alam semesta, sehingga damailah kita, dengan damailah kita, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ketika kita mampu berkasih sayang kepada makhluk Allah yang ada di bumi, maka Allah pun akan merahmati kita semuanya. Mudah-mudahan jemaah sekalian, kita semuanya senantiasa dicurai rahman rahimnya Allah, kasih sayang Allah, agar kita senantiasa menjaga kebersamaan kita sesama hamba Allah, bahkan sesama makhluk Allah, agar kita bahagia fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.